Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perataan laba dan manajemen laba mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Pujiono. Baik, untuk anggota kelompok kami ada Nisfatul Hamdiah dengan akhiran NIM 432, Ali Yulistianingrum dengan akhiran NIM 434, Dewi Marcelina dengan akhiran NIM 435, Nailah Nantiania Safitri dengan akhiran NIM 443, Hidayatul Ilmiah dengan akhiran NIM 449, dan Fitrotun Nur Habibah dengan akhiran NIM 453. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perataan laba. Nah, perataan laba atau income smoothing merupakan pola manajemen laba yang paling sering dilakukan oleh manajemen. Perataan laba dapat dikatakan sebagai upaya manajemen yang secara sengaja dimaksudkan untuk menormalkan pendapatan dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat yang diinginkan. Perataan laba dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan, baik secara artificial melalui metode akuntansi maupun secara real melalui transaksi. Perataan laba dilakukan dengan cara memperkecil jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih besar dari laba normal dan memperbesar jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih kecil dari laba normal. Alasan untuk perataan laba. Nah, ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan perataan laba. Alasan tersebut dapat mencangkup penurunan pajak, menarik investor baru, atau sebagai bagian dari langkah strategis bisnis. Yang pertama adalah mengurangi pajak. Bergantung pada negaranya, perusahaan membayar tarif pajak perusahaan progresif, artinya semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan. Untuk menghindari hal ini, perusahaan dapat menambah penyisihan kerugian atau menambah sumbangan untuk kegiatan amal. Keduanya akan memberikan manfaat pajak. Yang kedua, menarik investor. Investor mencari stabilitas dalam investasi mereka. Jika keuangan perusahaan menunjukkan laba yang fluktuatif, investor mungkin akan enggan berinvestasi di perusahaan tersebut karena risiko dan ketidakpastiannya. Perusahaan yang dapat menunjukkan laba yang konsisten dari tahun ke tahun cenderung menarik investor yang merasa lebih tenang saat melihat laba yang stabil dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah strategi bisnis. Strategi bisnis yang dapat digunakan perusahaan saat mereka memiliki laba yang tinggi adalah meningkatkan pengeluaran. Dalam kasus ini, perusahaan dapat meningkatkan bonus yang dibayarkan kepada karyawan atau mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk meningkatkan biaya penggajian. Jika pendapatan diperkirakan lebih rendah untuk tahun tersebut, mereka dapat menggunakan strategi sebaliknya, memberhentikan pekerja atau mengurangi bonus untuk mengurangi pengeluaran. Langkah-langkah ini tidak hanya memperlancar pendapatan tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien tergantung pada keadaan. Selanjutnya adalah hipotesis perataan laba. Nah, hipotesis perataan laba atau income smoothing adalah pernyataan atau dugaan tentang hubungan antara faktor-faktor tertentu dengan praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Perataan laba sendiri merupakan upaya untuk menyamakan atau mengurangi fluktuasi laba dari suatu periode ke periode berikutnya. Hipotesis ini sering digunakan dalam penelitian akuntansi untuk menguji apakah faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, atau faktor lainnya berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi untuk perataan laba. Menurut Hayward sendiri, motivasi untuk perataan laba meliputi peningkatan hubungan dengan kreditur, investor, dan pekerja, serta peredaman siklus bisnis melalui proses psikologis. Nah, ada dua alasan motivasi Biederman. Yang pertama, arus pendapatan yang stabil mampu mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada nilai saham perusahaan. Yang kedua,
Perataan laba sendiri dapat melawan sifat siklus dari pendapatan yang dilaporkan dan mengurangi korelasi pengembalian yang diharapkan perusahaan dengan pengembalian pada portofolio besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan kendala yang mengarah pada perataan laba. Ada 3 poin di sini, yaitu mekanisme pasar yang kompetitif, di mana persaingan bisnis membuat perusahaan harus terlihat sehat agar bisa bertahan. Yang kedua, skema kompensasi manajemen, di mana jika gaji, bonus, atau insentif manajer bergantung pada kinerja keuangan, mereka mungkin saja terdorong untuk memoles angka-angka agar tampak lebih baik. Dan yang terakhir, ancaman penggantian manajemen, yaitu manajer yang merasa posisinya itu terancam karena hasil buruk mungkin tergoda untuk memanipulasi laporan agar terlihat lebih baik dan mempertahankan jabatannya. Selanjutnya, dimensi perataan laba. Di sini berniat dan rekan-rekannya mengidentifikasi 3 cara perataan laba yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui kejadian dan atau pengakuan, yaitu mengatur kapan suatu pendapatan atau beban dicatat, seperti menunda pengakuan kerugian agar tidak muncul dalam laporan tahun berjalan. Yang kedua, melalui alokasi dari waktu ke waktu, di mana membagi pendapatan atau beban ke beberapa periode akuntansi untuk menciptakan kesan stabil, misalnya menyebar biaya besar ke beberapa tahun. Dan yang ketiga, melalui klasifikasi, yaitu memindahkan pos-pos keuangan ke kategori yang berbeda agar terlihat lebih menguntungkan, seperti mengklasifikasikan biaya sebagai investasi. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu yang masih sesuai dengan standar akuntansi untuk menguntungkan diri sendiri atau meningkatkan nilai perusahaan. Asi dan Gudono 2000 menyebutkan bahwa praktik ini dilakukan secara sengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai target laba tertentu. Scott 1997 membagi manajemen laba menjadi 2 pandangan. Yang pertama yaitu sebagai perilaku oportunistik, yaitu saat manajer memanfaatkannya demi kepentingan pribadi seperti kompensasi, kontra utang, atau menghindari tekanan politik. Dan yang kedua yaitu sebagai alat dalam kontrak yang efisien, yaitu memberi fleksibilitas pada manajer untuk mengantisipasi kejadian tak terduga guna melindungi kepentingan semua pihak dalam kontrak. Menurut Watts and Zimmerman 1986, terdapat 3 hipotesis dalam Positive Accounting Theory atau PAT yang menjelaskan alasan manajemen melakukan manajemen laba, yaitu yang pertama ada the bonus plan hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini untuk mendapatkan bonus. Dalam kontrak bonus terdapat 2 batasan, yaitu bogey atau batas minimum laba untuk mendapatkan bonus, dan cap yaitu batas maksimum laba untuk bonus tambahan. Jika laba di bawah bogey atau di atas cap, manajer tidak mendapat tambahan bonus. Oleh karena itu, manajer akan menaikkan laba jika berada di antara bogey dan cap dan menurunkan laba jika berada di luar batas tersebut demi keuntungan di periode berikutnya. Lalu yang kedua yaitu ada the debt to equity hypothesis. Pada perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi, manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba atau pendapatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan kreditor dan menghindari pelanggaran perjanjian utang, dikarenakan rasio yang tinggi akan menunjukkan risiko keuangan yang besar dan dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh dana tambahan. Yang ketiga yaitu ada the political cost hypothesis atau size hypothesis. Pada perusahaan besar dengan biaya politik yang tinggi, manajer cenderung memilih metode akuntansi yang menunda pengakuan laba ke periode mendatang. Tujuannya adalah untuk memperkecil laba yang dilaporkan saat ini agar tidak menarik perhatian negatif dari media, pemerintah, ataupun konsumen yang dapat menimbulkan tekanan atau tuntutan tertentu terhadap perusahaan. Menurut Setiawati dalam Naim 1996, teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu yang pertama, dengan memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui estimasi akuntansi yang memerlukan penilaian, seperti estimasi piutang tak tertagih, umur aset tetap untuk depresiasi,
masa manfaat aset tak berwujud, dan biaya garansi. Karena bersifat subjektif, estimasi ini bisa dimanfaatkan untuk menyesuaikan laba sesuai dengan kepentingan manajemen. Lalu yang kedua yaitu dengan mengubah metode akuntansi. Manajemen dapat memilih untuk mengganti metode akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi tertentu. Misalnya dengan mengganti metode penyusutan dari metode garis lurus menjadi metode jumlah angka tahun. Dan yang terakhir yaitu dengan menggeser waktu pengakuan biaya atau pendapatan. Teknik ini dilakukan dengan menunda atau mempercepat pengakuan biaya maupun pendapatan. Sebagai contoh, menunda biaya riset dan pengembangan ke periode berikutnya atau mempercepat pengiriman produk agar penjualannya tercatat lebih awal. Menurut Scott 1997, pola manajemen laba dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, taking a bath. Biasanya dilakukan saat pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian besar agar laba di periode berikutnya terlihat meningkat. Yang kedua, ada income minimization, dilakukan saat laba tinggi, dengan tujuan menahan sebagian laba untuk mengantisipasi penurunan di masa depan. Yang ketiga, ada income maximization, dilakukan saat laba menurun, untuk menunjukkan laba lebih tinggi demi mendapatkan bonus atau menghindari pelanggaran perjanjian utang. Yang keempat, ada income smoothing, strategi untuk menstabilkan laba dari tahun ke tahun agar terlihat konsisten dan mengurangi fluktuasi yang tajam. Menurut Scott 1997, faktor-faktor yang mendorong manajer melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana bonus. Manajer cenderung mengelola laba agar terlihat tinggi guna memaksimalkan bonus yang diterima sesuai skema insentif. Yang kedua, kontrak utang. Menjelang pelanggaran perjanjian utang, manajer akan meningkatkan laba periode berjalan untuk menghindari konsekuensi finansial. Yang ketiga, yaitu motivasi politik. Perusahaan besar menurunkan laba saat kondisi ekonomi baik agar mengurangi sorotan publik dan memperoleh fasilitas dari pemerintah. Yang keempat, yaitu motivasi pajak. Laba diturunkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan menekan beban fiskal. Yang kelima, penawaran saham perdana. Menjelang IPO, manajer cenderung meningkatkan laba agar prospektif terlihat menarik bagi investor. Selanjutnya yaitu akuntansi yang bersifat paradigma. Menurut Thomas Kuhn tentang paradigma, paradigma merupakan suatu sistem nilai, asumsi, metode, dan praktik yang diterima oleh komunitas ilmiah pada suatu masa. Paradigma dalam akuntansi merupakan suatu landasan berpikir yang mendasari teori, praktik, dan pengambilan keputusan pada pelaporan keuangan. Ketepatan dalam menjelaskan paradigma akuntansi adalah suatu hal yang penting untuk memahami arah perkembangan ilmu akuntansi dan implikasinya terhadap praktik bisnis modern. Paradigma dalam akuntansi antara lain yang pertama, anthropological paradigm, yang kedua, behavior of the market paradigm, yang ketiga, economic event paradigm, yang keempat, decision process paradigm, yang kelima, ideal income paradigm, yang keenam, information economics paradigm, dan yang terakhir user behavior paradigms. Baik, selanjutnya yaitu mengenai paradigma antropologis. Paradigma antropologis memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang tidak lepas dari nilai, budaya, dan konteks tempat yang ia jalankan. Pendekatan ini bersifat induktif dan deskriptif dengan tujuan untuk memahami akuntansi sebagaimana adanya, bukan menetapkan bagaimana seharusnya dilakukan. Pendekatan ini lebih mengedepankan pemahaman mendalam melalui metode kualitatif seperti observasi partisipasi dan wawancara yang mendalam. Untuk menangkap makna sosial dari praktik akuntansi, akuntansi dipahami sebagai produk interaksi makna sosial yang penuh simbol, kepentingan, dan tafsir sosial. Ciri-ciri pendekatan antropologis yaitu yang pertama, fokus pada realitas sosial dan makna di balik praktik akuntansi. Yang kedua, menghindari generalisasi atau lebih menekankan pemahaman kontekstual. Yang ketiga, menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan studi kasus. Yang keempat, menekankan interpretasi pelaku terhadap praktik akuntansi. Dan yang terakhir, akuntansi dipandang sebagai bagian dari konstruksi sosial, bukan sistem teknis yang netral.
Selanjutnya ada paradigma perilaku pasar atau behavior of the market paradigm, yaitu sebuah paradigma yang merujuk pada pendekatan yang melihat bagaimana informasi akuntansi memengaruhi perilaku para pelaku pasar, seperti investor, kreditor, dan analitis keuangan. Paradigma ini merupakan suatu bagian dari pendekatan positive accounting yang lebih menekankan pada pengamatan dan prediksi terhadap apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi atau bisa disebut dengan normatif. Untuk ciri-ciri dari paradigma perilaku pasar, yang pertama itu berbasis pasar modal atau market based, yakni berfokus bagaimana pasar keuangan, khususnya pada pasar saham, bereaksi terhadap informasi akuntansi. Yang kedua, menggunakan teori efisiensi pasar, yaitu mengasumsikan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi dari laporan keuangan. Yang ketiga, kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan, yakni fokus pada decision usefulness, yaitu apakah informasi akuntansi bisa membantu pengguna, yakni investor ataupun kreditor, dalam membuat keputusan ekonomi. Yang keempat, yaitu pendekatan positivistik. Apa sih maksudnya? Yaitu paradigma ini itu bersifat empiris dan kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan atau memprediksi bagaimana informasi akuntansi memengaruhi perilaku pasar. Yang kelima, menekankan pada reaksi investor. Nah, ini tuh menilai apakah dan bagaimana investor merespon informasi akuntansi, seperti laba bersih, arus kas, atau pengumuman dividen. Dan yang terakhir, analisis berbasis return saham, yaitu informasi akuntansi itu dievaluasi berdasarkan pengaruhnya terhadap return saham, misalnya dengan menggunakan metode event study. Selanjutnya, paradigma peristiwa ekonomi atau economic event paradigm, yaitu paradigma yang memandang akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mencerminkan dampak ekonomi dari kejadian-kejadian atau event yang memengaruhi entitas bisnis. Fokusnya adalah pada pencatatan dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi yang relevan, bukan hanya transaksi formal. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama berbasis pada peristiwa, yaitu tidak terbatas pada transaksi yang melibatkan pertukaran, tetapi juga mencakup kejadian ekonomi seperti depresiasi, perubahan nilai pasar aset, kerugian potensial, dan lain-lain. Yang kedua itu fokus pada representasi realitas ekonomi, yakni berusaha untuk memberikan gambaran yang paling akurat dan relevan tentang kondisi ekonomi perusahaan, bukan hanya untuk mencatat yang terjadi di buku kas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan deskriptif dan empiris. Yang keempat, konsep relevansi dan substansi ekonomi lebih penting dari formalitas, yaitu meskipun belum ada transaksi yang sah secara hukum, secara ekonomi perusahaan sudah menanggung risiko atau memiliki manfaat, maka itu diakui. Untuk yang terakhir, lahir sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan transaksional, yaitu pendekatan transaksional kan terlalu kaku karena hanya mencatat transaksi yang sah. Nah, paradigma ini itu memperluas cakupan akuntansi agar lebih mencerminkan kenyataan. Baik, selanjutnya yaitu paradigma proses pengambilan keputusan atau decision process paradigm, yaitu sebuah kerangka berpikir yang memandang akuntansi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, yaitu fokusnya itu pada bagaimana suatu informasi akuntansi itu diproses dan digunakan oleh para pengambil keputusan seperti investor, manajer, kreditor untuk membuat keputusan ekonomi. Ciri-cirinya yang pertama berpusat pada pengguna informasi akuntansi, yaitu fokus pada bagaimana pengguna memahami, menafsirkan, memanfaatkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan. Yang kedua, bersifat psikologis dan perilaku, yaitu mempelajari perilaku kognitif manusia dalam mengolah informasi. Misalnya itu bagaimana investor merespon laporan laba atau bagaimana bisa mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, mengkaji proses bukan hanya hasil, yaitu tidak hanya mempelajari apakah informasi akuntansi berguna, tetapi juga bagaimana informasi itu digunakan dalam proses berpikir dan penilaian. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan akuntansi dengan ilmu psikologi, perilaku organisasi, dan ilmu keputusan.
Saya akan menjelaskan tentang paradigma pendekatan ideal. Ideal income paradigm merujuk pada pendekatan teoritis yang mendefinisikan pendapatan secara menyeluruh, mencakup semua perubahan dalam kekayaan bersih dan konsumsi selama periode tersebut. Paradigma ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan ekonomi suatu entitas, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang seringkali hanya mempertimbangkan pendapatan yang direalisasi. Meskipun secara teoritis menarik, penerapan paradigma ini dalam praktik menghadapi beberapa kendala. Pertama, kesulitan pengukuran. Nilai pasar dari aset dan kewajiban yang belum direalisasi bisa kompleks dan subjektif. Kedua, volatilitas laporan keuangan. Mengakui perubahan nilai yang belum direalisasi dapat menyebabkan fluktuasi signifikan dalam laporan keuangan. Ketiga, pertimbangan regulasi. Standar akuntansi saat ini mungkin belum sepenuhnya mendukung penerapan paradigma ini secara luas. Selanjutnya, paradigma ekonomi informasi. Paradigma ekonomi informasi dalam akuntansi adalah pendekatan yang memandang informasi sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai, biaya, dan manfaat. Paradigma ini menekankan pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bagaimana informasi tersebut diukur, disajikan, serta digunakan dalam konteks akuntansi. Konsep utama paradigma ekonomi informasi dalam akuntansi yaitu: pertama, informasi sebagai komoditas ekonomi. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi karena dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan informasi harus mencerminkan nilai ekonominya. Kedua, asimetri informasi. Paradigma ini mengakui bahwa tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berperan dalam mengurangi asimetri ini dengan menyediakan informasi yang relevan dan andal. Ketiga, pengambilan keputusan berbasis informasi. Informasi akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan kreditor. Keempat, biaya dan manfaat informasi. Paradigma ini mempertimbangkan bahwa penyediaan informasi memiliki biaya dan manfaat dari informasi tersebut harus melebihi biayanya untuk dianggap efisien. Selanjutnya, paradigma keperilakuan. Paradigma user behavior dalam akuntansi yang lebih dikenal sebagai akuntansi keperilakuan merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman bagaimana perilaku manusia dipengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem akuntansi. Pendekatan ini mengakui bahwa akuntansi bukan sekedar proses teknis, melainkan juga fenomena sosial yang melibatkan interaksi manusia dalam organisasi. Konsep utama akuntansi keperilakuan: pertama, interaksi antara akuntansi dan perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan mempelajari hubungan antara perilaku individu seperti akuntan, manajer, auditor, dengan sistem akuntansi. Kedua, pengaruh faktor psikologis dan sosial. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, tekanan sosial, dan budaya organisasi dalam analisis akuntansi. Ketiga, paradigma interpretif. Dalam akuntansi keperilakuan, paradigma interpretif digunakan untuk memahami makna di balik perilaku akuntan dan bagaimana mereka menafsirkan informasi akuntansi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Terima kasih telah menonton dan menyimak video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.